Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Pembelajaran 1. Mata pelajaran hari ini adalah IPA. Materinya ialah manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi untuk bertahan hidup. Kemampuan itu ditandai dengan bentuk atau struktur khusus dari makhluk hidup tersebut. Bentuk atau struktur khusus tersebut juga bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Hewan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, berikut ini beberapa manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Manusia membutuhkan makhluk hidup yang lain untuk kelangsungan hidupnya. Salah satu makhluk hidup yang dibutuhkan oleh manusia adalah hewan. Hewan merupakan makhluk hidup yang banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Hewan dapat digunakan sebagai bahan pangan, makanan, sandang, pakaian, dan obat-obatan, perhiasan, kerajinan, membantu pekerjaan manusia dan percobaan penelitian. Nah, berikut ini adalah contoh-contohnya. 1. Sebagai penghasil bahan pangan. Hewan dapat menghasilkan bahan pangan berupa daging, telur, dan susu. Daging berasal dari ayam, sapi, ikan, dan kambing. Telur berasal dari ayam, itik, dan burung puyuh. Susu berasal dari sapi, kambing, dan kuda. Yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang. Sandang adalah pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Nah, beberapa bahan sandang yang terbuat dari bahan yang berasal dari hewan. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong, ulat sutra. Domba yang dapat menghasilkan wool. Domba atau biri-biri yang merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa bulu tebal, berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Bulu domba juga dimanfaatkan manusia sebagai pembuat kain wool. Yang ketiga, sebagai penghasil bahan kerajinan. Kerajinan adalah barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan atau kerajinan tangan. Nah, salah satu bahan kerajinannya adalah bagian dari tubuh hewan. Beberapa hewan dimanfaatkan bagian tubuhnya untuk dibuat kerajinan. Contohnya seperti kambing, sapi, dan kerbau, yang dapat dimanfaatkan kulitnya untuk membuat wayang kulit dan barang-barang kerajinan lainnya. Kemudian bisa juga beberapa hiasan menggunakan tanduk kerbau atau rusa. Ular dan buaya juga biasanya diambil kulitnya untuk bahan pembuatan tas, sepatu, dan barang lainnya. Hewan yang diambil cangkangnya juga biasanya dibuat hiasan, yaitu adalah kerang laut. Kemudian angsa. Hewan angsa itu biasanya diambil bulunya. Nah, bulu angsa itu dimanfaatkan untuk membuat kok untuk bermain bulu tangkis. Yang keempat adalah sebagai penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan kita. Yang kelima, sebagai penghasil tenaga. Contohnya, tenaga gajah dapat dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Kemudian, tenaga kuda juga dapat dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dan sapi juga biasanya dimanfaatkan untuk membajak sawah. Yang keenam, penjaga keseimbangan lingkungan. Hewan memiliki peran untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang diwujudkan dengan adanya rantai makanan. Misalnya, ular memakan tikus sawah. Nah, jika populasi ular terjaga, maka populasi tikus sawah akan terhambat. Dengan begitu, padi dapat tumbuh dengan subur. Yang ketujuh, sebagai menjaga kesuburan tanah. Nah, cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori. Tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi, sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur.
Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Tumbuhan merupakan suatu sumber kehidupan yang berada di sekitar kita. Pada tumbuhan terdapat bagian yaitu ada akar, daun, batang, buah, dan juga biji. Fungsi dari bagian tumbuh-tumbuhan itu bermacam-macam dan sangat berguna bagi tumbuhan itu maupun makhluk hidup lainnya. Akar pada tumbuhan berguna untuk mencari air dan membuat tumbuhan berdiri kokoh. Daun pada tumbuhan juga berguna untuk proses fotosintesis. Ada banyak sekali jenis tumbuhan yang ada di sekitar kita. Selain sebagai penghasil bahan makanan dan penghasil oksigen, tumbuhan juga dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Ada tumbuhan yang digunakan sebagai bahan makanan, bahan sandang, bahan industri, bahan bangunan, bahan obat-obatan, dan masih banyak manfaat lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh tumbuhan bagi manusia. Tumbuhan juga memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manfaat tersebut sangat penting bagi manusia agar dapat bertahan hidup. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Tumbuhan di sekitar kita banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan antara lain seperti batang, daun, bunga, buah, dan biji. Contoh tumbuhan yang dapat dimanfaatkan batangnya adalah seperti sagu, tebu, dan aren. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya seperti bayam, daun singkong, kangkung, melinjo, dan selada. Kemudian, contoh tumbuhan yang dapat dimanfaatkan bunganya seperti kembang kol, kubis, kembang turi, dan bunga pepaya. Contoh tumbuhan yang dapat dimanfaatkan buahnya seperti jeruk, melon, semangka, jambu, mangga, dan apel. Contoh tumbuhan yang dapat dimanfaatkan bijinya seperti padi, kacang, kedelai, dan jagung. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Bahan sandang yang berasal dari tumbuhan antara lain seperti katun yang terbuat dari kapas dan serat abaka yang berasal dari batang pisang abaka. Kemudian rami, sisal, kenap, dan jute juga dimanfaatkan seratnya untuk dipintal menjadi kain atau bahan pakaian. Yang ketiga, sebagai bahan bangunan. Bahan bangunan untuk membuat rumah biasanya berasal dari kayu. Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan contohnya seperti pohon jati, mahoni, angsana, sengon, albasia, dan masih banyak jenis pohon lainnya ya. Yang keempat, sebagai bahan obat-obatan. Tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan obat-obatan antara lain seperti daun sirih untuk obat gatal-gatal, akar alang-alang untuk mengobati panas dalam, kulit batang kina untuk mengobati penyakit malaria, buah mentimun atau timun untuk menurunkan tekanan darah tinggi, bunga melati untuk mengobati demam, daun kumis kucing untuk mengobati batu ginjal, daun dap-dap untuk menurunkan panas, kemudian ada daun kelor untuk mengobati panas dan demam, daun landep untuk mengobati rematik, daun jinten untuk mengobati batuk, mules, dan sariawan. Yang kelima, sebagai bahan baku industri. Bahan baku industri merupakan bahan-bahan yang akan diolah menjadi bahan yang sudah jadi. Contoh bahan baku industri yang berasal dari tumbuhan antara lain seperti getah karet untuk membuat ban, getah pinus untuk membuat terpentin dalam industri cat. Kemudian kayu pinus juga digunakan dalam industri dalam pembuatan kertas, dan kelapa sawit yang digunakan untuk membuat minyak goreng.
Yang keenam, sebagai bahan pewarna alami. Bahan pewarna alami ini biasanya digunakan manusia untuk memberi warna pada beberapa jenis makanan. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk pewarna alami antara lain seperti kunyit sebagai pewarna kuning, suji dan pandan sebagai pewarna hijau, wortel sebagai pewarna jingga atau oranye, kemudian cabai sebagai pewarna merah. Bahan penyedap makanan. Makanan yang kita makan akan bertambah sedap atau lebih nikmat lagi dengan menambahkan beberapa bahan penyedap. Nah, beberapa contoh bahan penyedap makanan yang berasal dari tumbuhan adalah seperti lada, pala, cengkeh, serai, jahe, dan masih banyak lainnya. Yang ketujuh, sebagai menjaga kualitas air. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi untuk menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Nah, akar bakau juga berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi di pantai. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Ibu rasa cukup sampai di sini untuk pembelajaran kita kali ini ya. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online. Dan Ibu yakin kalian semua sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Nah, jika ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan. Dan akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Dadah.